Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dalam mata kuliah Sastra Perbandingan. Untuk materi selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan dasar pemikiran pengkajian sastra bandingan, ya, atau sastra perbandingan. Oke. Ada kata menarik yang saya pikir bisa relevan dengan apa yang akan kita pelajari. Perubahan adalah kata lain untuk berkembang atau mau belajar. Kita semua mampu melakukannya jika berkehendak. Ingat kata kuncinya? Jika Anda punya kemauan, punya kehendak, maka Anda bisa menciptakan perubahan itu. Seperti itu. Baik, kita akan lihat terkait dengan konsep dasar pemikiran pengkajian sastra perbandingan. Oke. Silakan dicermati ya, seperti ini. Dalam sastra bandingan menjadi hal yang indah untuk selalu diperbincangkan, maka bandingan itu dianggap hal yang indah diperbincangkan. Kenapa? Perbandingan seakan menjadi kewajiban bagi orang yang belajar sastra, seperti itu. Konsep sastra bandingan masih menjadi perbincangan dan memungkinkan untuk diperdebatkan. Secara hakikat, kata bandingan berasal dari kata banding. Banding berarti setara, sebuah timbangan atau imbangan. Bandingan juga dapat diartikan pula membandingkan dari berbagai aspek. Nah, dengan demikian, hakikat sastra bandingan adalah menyandingkan dua karya atau lebih. Itu secara konsep dasar ya, secara konsep dasar seperti itu. Nah, sastra banding merupakan jalur pengkajian sastra secara kritis dan proporsional. Nah, jadi anggapannya sastra banding ini dianggap pengkajian sastra secara kritis dan proporsional. Kajian ini akan mendudukan sastra pada berbagai tataran estetis, sosiologis, psikologis, dan pragmatis bagi ilmu-ilmu lain. Karena sastra bandingan ini tidak menutup diri dengan teori-teori lain, karena sifatnya tadi yang dianggap salah satu pengkajian sastra yang kritis dan proporsional, karena membuat kesimpulan berdasarkan hasil melihat relasi dari minimal itu dua teks, ya, bisa lebih. Lanjutkan. Pertimbangan teoretik dalam pengkajian sastra bandingan. Jadi apa saja secara konsep teori yang perlu dipertimbangkan dalam pengkajian sastra? Pertama, perlu penggabungan teori sastra dan teori lain untuk menjebol kebosanan dalam sastra bandingan. Kalau pengkajian sastra bandingan itu Anda hanya membandingkan teks yang sifatnya itu melihat secara terstruktural saja, misalnya Anda hanya menemukan unsur-unsur perbedaan tema, membedakan latar, atau masalah alur, itu kan dianggap suatu hal yang membosankan, maka perlu menggabungkan teori lain. Misalnya Anda bisa menggabungkan teori feminis ketika ingin misalnya akan membahas terkait dengan permasalahan perempuan dari dua sudut pandangnya yang penting ya. Kemudian yang kedua, teori pengkajian yang menganut paham positivistik maupun naturalistik. Semestinya tetap bersusun secara sistematis, logis, dan bermakna. Oke, ini yang diharapkan seperti itu dalam pengkajian. Lalu, teori-teori basah dalam tanda kutip mampu membuka wawasan estetika dan pragmatika sastra layak dipergunakan. Jadi teori-teori yang sifatnya tidak kaku, yang bisa membuka wawasan, ini perlu digunakan dalam pengkajian. Dan terakhir, sastra bandingan seharusnya tetap memanfaatkan teori yang mampu mempertahankan identitas sebuah karya sastra sebagai cermin ruang dan zaman. Nah, gitu ya, sebuah konsep teori dalam pengkajian. Kita lanjutkan. Nah, dasar pemikiran tadi ya, dasar pemikiran sebenarnya bisa ada tangga-tangganya, ini Anda perhatikan. Pertama, kenapa perlu melakukan pengkajian sastra bandingan? Yang pertama, kondisi karya sastra yang tidak pernah steril dari pengaruh sastra lain. Nah, ini ya yang memunculkan gagasan ini oleh para ahli. Teks sastra dianggap itu tidak pernah murni, sebenarnya tidak pernah steril. Pasti ada pengaruh. Nah, ini yang diasumsikan oleh para banyak penulis. Jadi mungkin saja pengaruh itu adalah hasil bacaan si penulis. Karena tentunya penulis itu pasti orang yang punya banyak bacaan ya. Jadi penulis yang banyak bacaan biasanya ada pengaruhnya itu dalam karyanya. Dasar yang kedua, hadirnya unsur tambahan atau pengurangan. Nah, gini, dalam teks sastra mungkin saja tadi karena dia kondisinya tidak steril, sesuatu yang diceritakan dalam teks itu adalah sebuah adanya unsur tambahan atau ada hal yang dikurangi karena dia tidak sependapat. Misalnya, ada sebuah cerita di situ mengkaitkan masalah permasalahan adat.
adat di suatu daerah. Nah, misalnya si penulis tidak sependapat bahwa adat itu dianggap tidak tepat atau tidak sesuai dengan ideologi mereka, maka mereka akan mencoba memberikan pengurangan atau mencoba menghadirkan cerita lain di dalam karya yang dibuat. Itu masalah bisa jadi salah satu pemikiran sehingga perlunya ada kajian bandingan ini. Ini lanjutan ya, dasarnya apa? Terjadinya persilangan kreativitas di otak pengarang. Sering ada tabrakan, persilangan, kawin silang dalam sebuah karya sastra. Ini tidak bisa dihindari. Anda akan merasakan ketika Anda mengikuti sebuah proses kreatif menulis, Anda mengalami proses kreatif, dalam pemikiran kita terjadi persilangan dalam pemikiran, maka sering terjadi tabrakan, ada sependapat, ada tidak suka. Itu hal yang wajar. Begitu. Nah, sadar atau tidak, pengarang adalah orang yang gemar meramu bacaan masa silam dan tidak selalu suci dari bacaan pengalaman masa lalu. Jadi ini tidak bisa dipungkiri, kita pribadi mungkin yang belum jadi penulis hebat ya, ketika menulis pun sangat gampang terpengaruh oleh apa yang sudah kita baca. Jadi, bandingan itu adalah sebagai upaya menjernihkan orisinalitas dan bobot estetika sastra. Tujuannya begitu. Dengan melakukan kajian bandingan, jadi akan terlihat bahwa sebenarnya karya sastra ini bukan meniru, tapi hanya terpengaruh atau melakukan sebuah dekonstruksi atau sebuah perubahan bagaimana seperti itu ya. Nah, dua hal yang tidak bisa dilepaskan dalam konsep sastra bandingan adalah interrelasi, jadi kaitannya adalah dengan relasi kedua teks itu bagaimana hubungannya, dan sumber dalam sastra bandingan serta imanensi dalam sastra bandingan. Ini adalah hal yang tidak bisa terpisahkan ketika Anda mengkaji sastra bandingan. Apa itu? Terkait dengan tadi yaitu tekstual dan konteks. Teks dan konteks itu harus berkaitan. Kemudian karya, ide, teks, konteks, dan sejumlah unsur yang menyatu dalam karya sastra lain. Ini adalah dua hal tadi yang dijelaskan yang tidak pernah lepas dalam pengkajian sastra bandingan. Mudah-mudahan konsep dasar pengenalan ini bisa dipahami. Tentu Anda harus terus membaca dan mempelajari terkait dengan konsep ini untuk bisa dipahami. Nah, sebagai bahan latihan untuk kita bisa masuk ke materi selanjutnya, kita akan belajar memahami beberapa definisi yang banyak diungkapkan oleh para pakar, para pakar sastra. Nah, saya akan meminta mengidentifikasi beberapa definisi sastra bandingan menurut para ahli dan buatlah kesimpulan dari beberapa definisi tersebut. Ini tugas individu ya. Silakan dicari dari berbagai sumber, ya minimal 5, maksimal sebebasnya. Oke, minimal 5 sumber dan maksimal sebebasnya. Ya, sebanyak yang bisa Anda dapatkan. Jangan lupa berikan simpulan terkait dengan apa yang sudah Anda dapatkan. Oke, selanjutnya nanti Anda bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan di e-learning. Seperti itu. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Mari terus perbanyak bacaan, menjadi mahasiswa yang kreatif meskipun dalam situasi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.